Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Sahabat Langit Jiwa, setiap manusia lahir ke dunia dengan fitrah yang suci. Allah membekali kita dengan akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan nafsu sebagai pendorong kehidupan. Nafsu inilah yang sering menjadi perbincangan panjang, sebab di baliknya tersimpan rahasia besar tentang ujian manusia. Banyak orang memandang nafsu hanya sebagai sumber kejahatan. Padahal, jika kita renungkan lebih dalam, nafsu bukan sekadar hawa yang menjerumuskan. Ia juga bisa menjadi alat untuk mengangkat derajat manusia jika diarahkan pada jalan yang benar. Nafsu membuat manusia ingin makan, minum, bekerja, menikah, dan berkembang. Tanpa nafsu, mungkin manusia tidak akan memiliki gairah hidup. Namun, jika nafsu dibiarkan tanpa kendali, ia dapat berubah menjadi api yang membakar segala kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan tentang jiwa manusia. Ada jiwa yang mengajak kepada keburukan, ada yang mencela dirinya sendiri, ada yang tenang, hingga ada yang mencapai ridha dan diridai. Semua itu adalah gambaran dari tingkatan nafsu. Rasulullah pernah bersabda bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Betapa berat melawannya karena ia selalu hadir dalam diri kita, bahkan dalam ibadah pun ia bisa menyusup lewat rasa ria dan ujub. Maka perjalanan seorang hamba sejatinya adalah perjalanan mendidik nafsu. Dari nafsu ammarah yang suka menjerumuskan, menuju nafsu mutmainnah yang penuh ketenangan, hingga mencapai nafsu kamilah, jiwa yang sempurna dalam penghambaan kepada Allah. Perjalanan ini tidak singkat, tidak mudah, dan penuh liku. Namun setiap orang beriman wajib melewatinya, sebab siapa yang gagal mengendalikan nafsu akan diperbudak olehnya. Dan siapa yang berhasil menguasai nafsu, ia akan dimuliakan Allah. Kita seringkali tidak sadar betapa besar peran nafsu dalam setiap keputusan kita. Apa yang kita ucapkan, bagaimana kita bersikap, bahkan bagaimana kita beribadah, semua itu dipengaruhi oleh nafsu. Karena itu, mengenali nafsu menjadi bagian dari mengenali diri. Ulama Sufi berkata, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan salah satu pintu untuk mengenali diri adalah dengan memahami nafsu, sebab di sanalah letak pergulatan terbesar seorang manusia. Mari bersama-sama kita renungi perjalanan nafsu dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Semoga renungan ini membuka mata hati kita agar kita bisa mendidik jiwa menuju derajat yang diridai Allah. Nafsu sebagai bagian dari fitrah manusia. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan yang unik. Allah berikan akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan nafsu untuk menggerakkan. Nafsu bukanlah sesuatu yang buruk secara hakikat, sebab Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Justru, di dalam nafsu tersimpan rahasia besar yang menjadi ujian manusia sepanjang hidupnya. Nafsu sering dipandang hanya sebagai dorongan hawa yang menjerumuskan manusia pada dosa. Namun jika ditelaah lebih dalam, nafsu juga berperan sebagai penggerak manusia dalam kehidupan. Tanpa nafsu, manusia tidak akan memiliki dorongan untuk makan, menikah, bekerja, atau berusaha. Disinilah letak keseimbangan yang harus dijaga. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan terbaik. Namun manusia juga diberi kebebasan memilih jalan hidupnya. Nafsu menjadi salah satu penentu arah tersebut. Apakah ia akan tunduk pada akal dan iman, ataukah ia menjadi raja yang menguasai seluruh tubuh dan hati? Para ulama sufi membagi nafsu manusia ke dalam beberapa tingkatan. Setiap tingkatan menggambarkan kondisi batin manusia. Ada nafsu ammarah, lawamah, mutmainnah,
hingga tingkatan tertinggi yang semakin mendekatkan manusia pada ridha Allah. Nafsu ammarah disebut sebagai nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Ia menjerumuskan manusia untuk menuruti syahwat tanpa batas. Sedangkan nafsu lawwamah adalah tingkatan di mana manusia mulai sadar dan menyesali perbuatannya. Lebih tinggi lagi, ada nafsu mutmainnah, yaitu keadaan ketika hati manusia telah tenang dan hanya tunduk pada Allah. Nafsu inilah yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka perjalanan hidup manusia sesungguhnya adalah perjalanan melawan dan mendidik nafsunya. Sebab siapa yang mampu menguasai nafsu, ia akan menang di dunia dan akhirat. Sebaliknya siapa yang diperbudak oleh nafsu, maka kehancuran menantinya. Kehidupan di dunia hanyalah ladang ujian. Nafsu hadir sebagai penentu, apakah manusia layak menjadi hamba yang mulia ataukah tergelincir menjadi hina. Karena itu, setiap mukmin wajib memahami hakikat nafsu agar dapat menjalaninya dengan seimbang. Rasulullah pernah bersabda bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hal ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan mengendalikan diri. Musuh yang tidak tampak, yang selalu bersemayam dalam dada, seringkali lebih berbahaya daripada musuh yang datang dari luar. Maka, memahami perjalanan nafsu adalah memahami perjalanan hidup. Inilah cermin dari setiap langkah manusia. Apakah ia akan memilih jalan yang membawa cahaya atau jalan yang menjerumuskan pada kegelapan? Nafsu ammarah, sumber kejahatan dalam diri. Nafsu ammarah adalah tingkatan paling rendah. Ia adalah dorongan yang senantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Nafsu ini sering digambarkan sebagai penguasa yang memaksa hati tunduk pada dunia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan perkataan Nabi Yusuf, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ayat ini menjadi penegasan bahwa secara alami nafsu ammarah selalu mengajak pada dosa. Nafsu ammarah membuat manusia lupa diri. Ia mendorong pada perbuatan zina, rakus terhadap harta, sombong dengan jabatan, dan lalai dalam ibadah. Jika tidak dikendalikan, manusia bisa kehilangan fitrah kemanusiaannya. Nafsu ammarah tidak pernah merasa cukup. Semakin dituruti, semakin ia haus. Seperti api yang diberi bensin, semakin lama semakin besar. Itulah mengapa para ulama selalu mengingatkan agar manusia berhati-hati dengan hawa nafsunya. Dalam kehidupan sehari-hari, nafsu ammarah bisa terlihat dari kebiasaan kecil. Misalnya, seseorang yang sulit menahan amarah selalu ingin menang sendiri atau tidak sabar ketika diuji. Semua itu tanda bahwa nafsu ammarah masih dominan dalam dirinya. Namun bukan berarti manusia tidak bisa mengendalikannya. Allah memberikan akal dan iman sebagai pengendali. Salat, puasa dan zikir adalah senjata untuk melemahkan kekuatan nafsu ammarah. Orang yang dikuasai nafsu ammarah biasanya sulit menerima nasihat. Ia akan merasa benar sendiri, bahkan ketika salah. Inilah yang membuat hati menjadi keras, mata buta terhadap kebenaran, dan telinga tuli terhadap peringatan. Nafsu ammarah adalah musuh utama yang harus dikenali. Selama manusia hidup, nafsu ini tidak akan hilang. Ia akan selalu berusaha menjerumuskan, meski dalam hal-hal yang tampak sepele. Rasulullah bersabda, musuhmu yang paling besar adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu. Hadis ini menegaskan bahwa peperangan melawan nafsu ammarah jauh lebih berat dibanding peperangan melawan pasukan musuh di medan perang. Maka langkah pertama dalam perjalanan spiritual adalah mengenali nafsu ammarah. Tanpa pengenalan ini, manusia akan sulit naik ke tingkatan berikutnya. Sebab musuh yang tidak dikenali akan lebih mudah menguasai kita. Nafsu lawamah, jiwa yang menyesal. Setelah melewati tingkatan nafsu ammarah yang penuh dengan dorongan keburukan, ada tingkatan nafsu berikutnya,
yaitu nafsu lawwamah. Inilah kondisi ketika manusia mulai tersadar dan menyesali kesalahan yang telah ia lakukan. Nafsu lawwamah disebut dalam Al-Quran, dan aku bersumpah dengan jiwa yang banyak mencela, lawwamah. Quran Surah Al-Qiyamah 2. Ayat ini menunjukkan bahwa nafsu lawwamah adalah jiwa yang mulai mencela dirinya sendiri karena dosa-dosa yang dilakukan. Jiwa yang berada di tingkatan ini tidak lagi tenang dengan perbuatan maksiat. Setiap kali tergelincir, ia akan merasa gelisah, bersalah, dan hatinya terasa sempit. Inilah tanda bahwa cahaya iman masih ada di dalam dirinya. Nafsu lawwamah menjadi penanda bahwa hati seseorang belum mati. Sebab hati yang mati adalah hati yang tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan dosa. Sedangkan hati yang hidup akan selalu gelisah jika jauh dari Allah. Meski demikian, berada di tingkatan nafsu lawwamah bukan berarti seseorang sudah aman. Justru disinilah perjuangan semakin besar. Sebab setan akan berusaha menjerumuskan dengan cara yang lebih halus, membuat seseorang terus terjebak dalam lingkaran dosa dan taubat tanpa kesungguhan. Orang yang berada dalam nafsu lawwamah biasanya sering menangis dalam doanya, namun tetap saja terkadang mengulang kesalahan yang sama. Inilah dinamika jiwa manusia. Naik turun, maju mundur, antara taat dan lalai. Namun jangan pernah meremehkan kedudukan nafsu lawwamah, karena dari sinilah pintu menuju perubahan terbuka. Penyesalan adalah kunci taubat, dan taubat adalah jalan untuk meraih ampunan Allah yang luas tanpa batas. Rasulullah pernah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Hadis ini menguatkan bahwa penyesalan dan kembali kepada Allah adalah jalan kemuliaan. Nafsu lawwamah adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kasih sayangnya. Bayangkan jika manusia berbuat dosa namun tidak merasa bersalah sama sekali. Betapa gelapnya hati itu. Maka rasa menyesal adalah nikmat besar yang patut disyukuri. Dari nafsu lawwamah manusia diajak untuk terus berusaha naik. Jangan berhenti di tengah jalan. Gunakan rasa bersalah itu sebagai pendorong untuk memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk menyerah pada keadaan. Nafsu mulhamah, jiwa yang terinspirasi. Setelah melewati nafsu lawwamah, ada tingkatan berikutnya yang disebut dengan nafsu mulhamah. Tingkatan ini adalah kondisi ketika hati mulai mendapatkan ilham, yaitu inspirasi dari Allah untuk melakukan kebaikan. Dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 Allah berfirman, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Inilah dasar dari istilah nafsu mulhamah. Jiwa pada tahap ini mulai lebih condong kepada kebaikan. Ia tidak hanya menyesal setelah berbuat salah, tetapi sudah memiliki dorongan kuat untuk memilih jalan yang benar sebelum terjerumus. Nafsu mulhamah adalah tanda peningkatan spiritual seseorang. Ia mulai merasakan kelezatan dalam ibadah, ketenangan dalam zikir, dan kebahagiaan dalam menjauhi maksiat. Semua itu datang bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena taufik Allah. Orang yang berada di tingkatan ini biasanya mulai istiqamah. Ia belajar mengatur waktunya, menata salatnya, menjaga lisannya, dan memperhatikan makanan serta pergaulannya. Semua itu dilakukan dengan kesadaran, bukan sekadar kewajiban. Namun perjalanan di nafsu mulhamah juga penuh ujian. Bisikan setan akan datang dalam bentuk rasa ujub, bangga diri, atau merasa sudah lebih baik daripada orang lain. Jika tidak berhati-hati, bisa saja seseorang jatuh kembali ke tingkatan sebelumnya. Nafsu mulhamah menuntut keikhlasan, sebab setiap amal yang dilakukan bisa ternodai jika tidak dijaga niatnya. Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Jiwa yang mendapat ilham kebaikan harus bersyukur dengan cara memperbanyak amal saleh dan menjaga keistiqamahan. Sebab hidayah bukanlah sesuatu yang permanen,
ia bisa hilang jika manusia lalai. Para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda seseorang berada pada nafsu mulhamah adalah ketika ia merasa mudah melakukan kebaikan dan berat melakukan keburukan, seolah-olah Allah sedang membimbing langkah-langkahnya. Dari nafsu mulhamah, manusia diarahkan menuju tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nafsu mutmainnah, sebuah keadaan jiwa yang benar-benar tenteram dalam dekapan Allah. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah adalah tingkatan jiwa yang penuh ketenangan. Inilah kondisi yang disebut Allah dalam Al-Quran dengan begitu indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Quran Surah Al-Fajr 27 dan 28. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang selalu merasa dekat dengan Allah. Ia tidak mudah terguncang oleh dunia. Apapun yang datang, baik nikmat maupun musibah, semua diterima dengan hati yang lapang. Orang yang berada di tingkatan ini tidak lagi mudah dikuasai oleh nafsu ammarah atau kegelisahan lawamah. Ia telah menemukan ketenangan sejati dalam zikrullah. Sebab hati yang selalu mengingat Allah tidak akan pernah merasa kosong. Nafsu mutmainnah lahir dari kesungguhan dalam menjaga ibadah. Ia tumbuh melalui zikir, tilawah, qiyamul lail, serta muhasabah diri yang konsisten. Jiwa ini terlatih untuk hanya berharap kepada Allah, bukan kepada makhluk. Seseorang yang memiliki nafsu mutmainnah selalu menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Kehadirannya menyejukkan, lisannya menenangkan, dan tindakannya penuh kasih sayang. Inilah tanda bahwa cahaya Allah telah memancar dari dirinya. Namun mencapai tingkatan ini bukan hal mudah. Ia adalah buah dari kesabaran panjang, perjuangan keras dan ketulusan hati dalam mencari ridha Allah. Jalan menuju nafsu mutmainnah dipenuhi ujian agar benar-benar terbukti kesungguhannya. Rasulullah bersabda, "Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu juga baik baginya." Inilah sifat jiwa mutmainnah. Jiwa yang tenang tidak berarti tanpa ujian. Justru ia tetap diuji, namun yang membedakan adalah cara ia menghadapi ujian itu. Tidak ada lagi keluh kesah berlebihan, tidak ada lagi rasa putus asa, semua diterima dengan penuh tawakal. Jiwa mutmainnah adalah dambaan setiap hamba. Sebab, hanya dengan jiwa yang tenang seseorang bisa merasakan manisnya iman, kedamaian dalam doa, dan keindahan hidup dalam ketaatan. Inilah tujuan dari perjalanan melawan nafsu, mencapai ketenangan sejati di dunia maupun akhirat. Nafsu radiyah, jiwa yang ridha. Setelah mencapai ketenangan, tingkatan berikutnya adalah nafsu radiyah. Ini adalah jiwa yang bukan hanya tenang, tetapi juga ridha dengan segala ketetapan Allah. Nafsu radiyah adalah jiwa yang tidak pernah mengeluh terhadap takdir. Segala yang Allah berikan, baik manis maupun pahit, diterima dengan hati lapang. Tidak ada lagi rasa protes, karena ia yakin semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Jiwa ini telah mencapai puncak keimanan. Ia bukan hanya sabar ketika ditimpa musibah, tetapi juga ridha, bahkan mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Orang yang memiliki nafsu radiyah akan selalu memandang dunia dengan kacamata akhirat. Ia tidak terikat oleh gemerlap dunia, sebab hatinya telah penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Dalam keseharian, jiwa radiyah tampak dari sikapnya yang selalu bersyukur. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Semua yang ia terima dianggap sebagai karunia dari Allah, meskipun di mata orang lain terlihat sebagai ujian berat. Nafsu radiyah adalah jiwa yang telah benar-benar terikat dengan qada dan qadar Allah. Ia percaya sepenuhnya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Sifat ridha bukanlah pasrah buta, melainkan pasrah penuh kesadaran. Ia tetap berusaha, tetap berdoa,
tetapi hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa ada penyesalan. Jiwa radiyah adalah jiwa yang merdeka. Ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan duniawi. Ia telah bebas dari rasa takut kehilangan dan bebas dari kecemasan akan masa depan. Jiwa seperti inilah yang menjadi kekasih Allah. Sebab ridha Allah diberikan kepada hamba yang ridha dengan segala ketetapannya. Dari nafsu radiyah, manusia kemudian diarahkan menuju tingkatan berikutnya, yaitu nafsu mardiyah, jiwa yang diridai Allah. Nafsu mardiyah, jiwa yang diridai Allah. Nafsu mardiyah adalah tingkatan jiwa yang sangat mulia. Jika radiyah adalah jiwa yang ridha dengan Allah, maka mardiyah adalah jiwa yang diridai oleh Allah. Inilah tingkatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Quran Surah Al-Fajr 28. Jiwa mardiyah bukan hanya ridha dengan Allah, tetapi juga mendapat ridha darinya. Jiwa mardiyah adalah jiwa yang amalnya diterima oleh Allah. Setiap langkahnya penuh dengan kebaikan, lisannya penuh dengan kebenaran, dan hatinya penuh dengan kasih sayang. Orang yang berada di tingkatan ini menjadi kekasih Allah. Doanya selalu diijabah, amalnya selalu diberkahi, dan keberadaannya selalu membawa kebaikan bagi sekitar. Nafsu mardiyah adalah buah dari perjalanan panjang mendidik jiwa. Tidak semua orang bisa mencapainya, karena ia membutuhkan pengorbanan besar, kesabaran luar biasa, dan cinta kepada Allah yang tidak terhingga. Jiwa yang diridai Allah bukan berarti tanpa dosa. Namun, ia adalah jiwa yang selalu kembali kepada Allah, selalu berusaha memperbaiki diri, dan selalu menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama hidupnya. Orang-orang dengan jiwa mardiyah adalah mereka yang ketika meninggal dunia, malaikat akan menyambutnya dengan kabar gembira, sebab ia pulang kepada Allah dalam keadaan diridai. Inilah puncak kebahagiaan seorang hamba. Bukan harta, bukan jabatan, bukan ketenaran, tetapi ridha Allah lah yang menjadi tujuan akhir. Jiwa mardiyah adalah jiwa yang kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh di surga. Sebab Allah telah ridha kepadanya. Perjalanan nafsu manusia tidak berhenti di sini. Masih ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nafsu kamilah, jiwa yang sempurna. Nafsu kamilah, jiwa yang sempurna. Nafsu kamilah adalah tingkatan tertinggi dalam perjalanan jiwa manusia. Ia disebut sebagai jiwa yang sempurna karena telah mencapai keselarasan antara akal, hati, dan nafsu dalam kendali penuh iman kepada Allah. Jiwa yang telah sampai pada nafsu kamilah tidak lagi goyah oleh godaan dunia. Semua keinginan yang bersifat duniawi tidak mampu menodai hatinya, sebab seluruh isi hatinya telah dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Para ulama sufi menggambarkan jiwa kamilah sebagai jiwa yang benar-benar berada dalam tauhid sejati. Ia tidak melihat selain Allah, tidak berharap selain Allah, dan tidak takut selain kepada Allah. Nafsu kamilah adalah buah dari perjalanan panjang penuh perjuangan. Ia lahir dari sabar menghadapi cobaan, ikhlas dalam amal, istiqamah dalam ibadah, dan ridha dalam menerima takdir. Semua pengalaman spiritual itu akhirnya membentuk kesempurnaan jiwa. Orang yang berada pada nafsu kamilah biasanya tampak sederhana, rendah hati, namun memiliki wibawa yang luar biasa. Kehadirannya membawa ketenangan, tutur katanya menyejukkan, dan amalnya penuh keberkahan. Nafsu kamilah bukanlah kesempurnaan mutlak, karena manusia tidak pernah lepas dari kekurangan. Namun, ia adalah kondisi jiwa yang paling dekat dengan kesempurnaan, sejauh yang bisa dicapai manusia sebagai hamba Allah. Jiwa yang sempurna ini tidak lagi menganggap dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai ladang untuk menanam amal. Semua langkahnya ditujukan untuk akhirat. Nafsu kamilah menjadikan manusia sebagai insan kamil, yaitu pribadi yang menjadi cerminan akhlak Rasulullah. Sebab,
Beliau adalah contoh nyata manusia yang mencapai kesempurnaan jiwa. Tujuan dari seluruh perjalanan spiritual ini sebenarnya adalah mengikuti jejak Nabi, menjadi hamba Allah yang sempurna dalam ibadah, akhlak, dan pengabdian. Maka, nafsu kamilah adalah puncak perjalanan. Ia bukan akhir yang membuat manusia berhenti, tetapi pintu menuju kehidupan kekal di sisi Allah dengan hati yang suci dan jiwa yang ridha. Nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami tingkatan-tingkatan nafsu, kita perlu merenungi bagaimana nafsu itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sebab teori tanpa praktik tidak akan mengubah keadaan. Nafsu ammarah mungkin tampak ketika seseorang marah tanpa kendali atau tergoda oleh harta dan syahwat. Nafsu lawamah hadir ketika hati menyesali kesalahan, dan itu adalah tanda kasih sayang Allah. Nafsu mulhamah muncul dalam bentuk dorongan kuat untuk melakukan kebaikan, sementara nafsu mutmainnah tampak dalam ketenangan hati ketika menghadapi musibah. Nafsu radiyah bisa terlihat dalam sikap ridha dan syukur yang tulus meski dalam keadaan sulit, sementara nafsu mardiyah ditandai dengan keberkahan hidup yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang terjadi sekali saja, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup. Kadang kita naik, kadang kita turun, tergantung pada keteguhan iman dan usaha kita mendidik hati. Cara paling nyata untuk melatih nafsu adalah dengan ibadah. Salat menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, puasa melatih kita menahan diri, zikir menenangkan hati, dan sedekah membersihkan jiwa dari cinta dunia. Pergaulan juga memengaruhi nafsu. Bersama orang saleh akan memudahkan kita naik ke tingkatan jiwa yang lebih tinggi, sementara bergaul dengan orang yang lalai akan menyeret kita kembali ke nafsu ammarah. Karena itu, penting bagi setiap mukmin untuk selalu melakukan muhasabah, mengukur diri setiap hari, sejauh mana nafsunya terkendali, sejauh mana hatinya mendekat pada Allah. Nafsu adalah bagian dari fitrah manusia. Ia tidak bisa dihilangkan tapi bisa diarahkan. Jika diarahkan kepada kebaikan, ia menjadi kendaraan menuju surga. Jika dilepaskan begitu saja, ia akan menjadi rantai yang menyeret ke neraka. Maka kehidupan sehari-hari adalah medan ujian nyata untuk nafsu. Setiap keputusan, setiap ucapan, setiap perbuatan, semua adalah cermin dari tingkatan jiwa yang sedang kita jalani. Perjalanan jiwa menuju Allah. Dari semua pembahasan tentang nafsu, kita memahami bahwa perjalanan hidup manusia adalah perjalanan jiwa. Nafsu adalah bagian penting dari ujian itu. Allah tidak menciptakan nafsu untuk membinasakan manusia, tetapi untuk menguji apakah manusia mampu mengendalikannya dengan akal dan iman. Nafsu bisa menjadi kawan atau lawan. Ia bisa mengangkat manusia ke derajat tinggi di sisi Allah, atau menjatuhkannya ke tempat yang paling hina. Rasulullah adalah teladan bagaimana mengendalikan nafsu. Beliau makan secukupnya, tidur secukupnya, bergaul dengan akhlak mulia, dan menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk meneladani beliau. Bukan berarti kita harus sempurna, tetapi terus berusaha, memperbaiki diri, dan mendidik nafsu dari tingkat ammarah menuju mutmainnah, bahkan hingga kamilah. Perjalanan ini memang panjang dan penuh ujian. Namun, setiap langkah yang kita ambil menuju Allah akan dibalas dengan pertolongannya. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami." Jangan pernah meremehkan perjuangan melawan nafsu. Setiap kali kita mampu menahan amarah, menundukkan pandangan, atau menahan lidah dari ghibah, itu adalah kemenangan besar di sisi Allah. Hidup hanya sekali, dan kesempatan untuk mendidik nafsu hanya ada di dunia ini. Di akhirat nanti tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Yang tersisa hanyalah hisab dan balasan.
Karena itu, mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan spiritual. Melatih nafsu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, dan dunia. Pada akhirnya tujuan kita hanyalah satu, pulang kepada Allah dengan jiwa yang tenang, ridha dan diridai. Itulah kemenangan sejati, kebahagiaan abadi yang tidak pernah sirna. Saudaraku, setelah kita menelusuri perjalanan nafsu, dari amarah hingga kamilah, kita menyadari satu hal penting. Hidup ini adalah medan perjuangan melawan diri sendiri. Nafsu adalah ujian terbesar yang Allah titipkan pada setiap manusia. Nafsu bisa menjadi sahabat atau musuh. Jika diarahkan pada kebaikan, ia menjadi kendaraan menuju surga. Jika dibiarkan liar, ia akan menyeret kita ke dalam jurang neraka. Rasulullah telah memberi teladan bagaimana mengendalikan nafsu. Beliau hidup sederhana, menahan lapar dengan sabar, menundukkan pandangan, dan menjadikan seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Kita mungkin tidak mampu mencapai kesempurnaan seperti beliau, namun kita bisa meneladani langkah-langkahnya. Sedikit demi sedikit melatih nafsu dengan ibadah, zikir, dan muhasabah diri. Jangan putus asa jika kita sering jatuh dalam dosa, sebab penyesalan adalah tanda masih hidupnya hati. Selama kita mau kembali, pintu taubat Allah selalu terbuka lebar. Perjalanan mendidik nafsu bukan hanya untuk diri sendiri. Dengan jiwa yang tenang dan ridha, kita bisa menjadi sumber kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Nafsu bukan untuk dimatikan, melainkan untuk dikendalikan. Sebab, dengan nafsu yang terdidik, manusia bisa mencapai derajat mulia di sisi Allah. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk melatih jiwa, menahan amarah, menundukkan pandangan, menjaga lisan, memperbanyak zikir, dan selalu mengingat Allah. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan pada terpenuhinya nafsu duniawi, tetapi pada tenangnya hati yang dekat dengan Allah. Semoga kita semua kelak dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Itulah kemenangan sejati, kebahagiaan abadi yang tidak pernah sirna. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hati dan memberi manfaat, mari kita bersama-sama sebarkan kebaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak hati yang tergerak untuk kembali kepada Allah. Jadikan ini sebagai amal jariah kita, karena setiap kebaikan yang tersebar akan kembali kepada kita di akhirat nanti. Semoga Allah menjaga hati dan jiwa kita dalam jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan kita di dunia ini pada akhirnya hanya menuju satu tempat, kembali kepada Allah. Maka marilah kita akhiri dengan doa agar Allah menjaga langkah kita, memberi keberkahan hidup, dan menuntun kita pulang kepadanya dengan selamat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami yang mendengarkan ini. Berikanlah keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang istiqamah di jalan-Mu. Jauhkan kami dari kesesatan dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai dan bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.